Kita diperintahkan oleh Allah hanya memakan yang halalan thayyiban. Ibu-ibu, bapak-bapak sampun pirsa secara garis besar paling boten makna halalan thayyiban. Nggih, halal menika lawanipun haram. Menika setunggalipun aturan agami ingkang gegayutanipun kalian hukum. Sesuatu itu diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Dados sesuatu yang haram itu sesuatu yang tidak diperbolehkan. Sesuatu yang halal, sesuatu yang diperbolehkan. Lalu thayyib menika baik, lawannya khabith, buruk. Nah, menika panci salah satu tafsir mengatakan ini sesuatu yang kaitannya dengan bukan dengan boleh tidak boleh, tapi sesuatu yang bermanfaat tidak bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil Islam. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Wonten ngarsanipun para sesepuh, pini sepuh, ibu-ibu, bapak-bapak ingkang enjang-enjang dinten Minggu sampun semangat berjihad, kamangka sanes-sanesipun tiang enjang menika lari-lari belanja wonten Sunday morning, wonten ingkang nerasaken sare, ananging ibu-ibu, bapak-bapak, para pinisepuh saestu semangat bersungguh-sungguh mengawali pagi hari di hari Ahad ini dengan kegiatan majelis ilmu. Masya Allah. Salajengipun monggo wonten ing enjang menika kita saestu tansah ngiyataken syukur kita dumateng Gusti Allah awit saking kanikmatan ingkang kathah sanget, kanikmatan ingkang boten kapetang. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kanikmatan sehat menika Masya Allah. Kula ningali kata-katahipun jamaah menika sampun jamaah-jamaah bonus. Sampun jamaah-jamaah boten namung memasuki usia emas, tetapi memasuki usia permata. Sanes lansia. Kula mboten remen ginakaken istilah lansia, kesanipun negatif, tapi ibu-ibu, bapak-bapak yang telah memasuki usia mboten namung emas, tapi permata. Masya Allah, sehat. Alhamdulillah. Ananging ibu-ibu, bapak-bapak, perkenankanlah saya mengingatkan diri saya dan ibu bapak bahwa kenikmatan yang paling besar boten amargi sehat, boten amargi panjang yuswa, boten amargi kagungan kekuasaan, ananging nikmat ingkang paling ageng inggih menika nikmat hidayah iman lan Islam. Kita menika tiyang ingkang lenggah wonten ing Indonesia, kadang-kadang nikmat menjadi seorang muslim menika agak susah dirasakan. Kata-kataipun ngaten.
Kenging menapa? Sepindah. Amargi kata-kataipun kita menika lahir ceprot sampun dados Islam. Nawi ningali bapak-bapak ibu-ibu ingkang usia kata-kataipun usia permata menika kadosipun rumiyin lairipun kata-kataipun lahir ceprot. Nggih Bu, nggih. Tegesipun lairipun normal. Nek jaman sakmenika rak kata sing boten ceprot. Nggih. Celemut. Nggih. Amargi disesar terus dokteripun cepet ngambilipun. Lahir celemut ngoten. Kata-kataipun sampun dados muslim. Amargi sampun dados muslim, kadang-kadang dados muslim menika kok mboten kraos sebagai sebuah usaha untuk menemukannya. Menapa-menapa menika menawi gampang anggenipun golek, ketok-ketoke kok mboten bernilai. Lajeng ingkang kaping kalih, nggih, amargi kita menika taksih gesang wonten ing donya. Amargi kita menika taksih gesang, menika kadang-kadang dadosaken dados tiyang Islam menika mboten kenikmatan ingkang kathah. Kenikmatanipun dados tiyang Islam kadang-kadang ketutup kalian kahanan ekonomi ingkang awrat, kahanan panggesangan ingkang sulit lan sanes-sanesipun. Bab pertama kalau wau ingkang kita dados tiyang Islam di Indonesia semuanya sudah sejak ratusan tahun lalu Islam sehingga kita lahir kebanyakan Islam. Kaya-kaya mboten kraos menika sejatosipun nggih mboten ngaten ibu-ibu, bapak-bapak. Menawi pun penggalih, banyak orang juga lahir di lingkungan muslim, tapi tidak menjadi Islam. Bahkan lahir di lingkungan dekat orang-orang Islam. Hidup bersama pembawa risalah bahkan. Menawi kita tingali sejarah wonten putra nabi ingkang kafir, garwa nabi ingkang kafir. Putranipun Nabi Nuh alaihissalam, garwanipun Nabi Nuh, Nabi Lut. Mongko menika keluarga nabi. Malah pamanipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wonten kalih sing setunggal saestu dados boten namung boten Islam, tapi musuh Islam yang diabadikan di Quran. Sinten? Pak Le Lahab, Abu Lahab. Menika ngantos dipun abadikan wonten ing Quran. Surat Al-Lahab. Anggenipun memusuhi Islam lan Rasulullah. Nauzubillahi min dzalik. Mongko menika Rasulullah menika ponakane dhewe. Lajeng setunggalipun malih sinten? Pak Le Thalib, Abu Thalib. Abu Thalib menika nggih pamanipun Rasulullah. Malah ngantos menika sejatosipun naik bahasa sekarang ayah angkat. Ananging dumugi sedo Abu Thalib boten dados tiyang Islam. Kamangka gesangipun sareng-sareng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ananging kita menika ingkang sejak kecil sudah lahir di masyarakat muslim ngantos sak menika alhamdulillah saged jagi dados tiyang Islam. Menika kenikmatan ageng. Lajeng nomor kalih menika anggenipun buktekaken nggih mangke menawi sampun wonten ing alam mangke. Tiang-tiang ingkang boten dados Islam menika mangke wonten ing akhirat menika badhe getun geduwung. Amargi menapa? Amargi amal-amalipun ingkang wonten nginten sudah berbuat baik, sudah berjihad. Jihad menika bahasa Arab dados diginakaken nggih sanesipun nggih saged
dalam berkorupsi dia berjihad. Saged kemawon. Karena jahada menika bersungguh-sungguh. Kathah tiyang menika anggenipun korupsi sungguh-sungguh. Ya, bagaimana cara mempersiapkan biar nggak ketahuan. Kalau ketahuan nanti bagaimana caranya bersembunyi atau berkelah dari hukum. Kepepetnya sudah tertangkap, nggih pripun carane hukumannya ringan. Wah, sungguh-sungguh mereka. Ada juga yang berbuat baik, memperjuangkan keyakinannya. Di jalan-jalan itu sering kita dengar ada pasukan langit. Saya dengar pasukan langit itu juga orang-orang yang menamakan diri pasukan yang berjihad dengan ruh langit, tapi dari kelompok lain. Ada juga orang yang bersemangat menegakkan keimanannya dengan mengorbankan harta dan jiwa. Tapi mangke wonten ing akhirat tiang-tiang menika kuciwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yabtaghi ghairul islami dina fama yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sing sapa ngugemi agama sakliyane Islam ing akhirat ya mengko bakal ora ditampa amal-amale lan ing akhirat wong-wong iki kalebu wong kang rugi. Rugi wong pun ngamal kathah pun jihad, bahkan ada yang matinya barangkali mati karena membela keyakinannya, tapi ternyata sia-sia. Nah, mangke niki membuktikan keberuntungan kita sebagai seorang mukmin. Sebab seorang mukmin, seorang muslim itu di dunia belum tentu beruntung. Malah kata tiang-tiang Islam di dunia ini kehidupannya kalau dilihat dari kacamata dunia rekasa. Cobi pun persani, nabi-nabi ini sebagai contoh yang sempurna. Nabi-nabi itu siapa yang kehidupannya enak? Kalau dilihatnya dari kacamata dunia, bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hidupnya penuh dengan perjuangan, penuh dengan penderitaan. Daremen boten nate pul warak. Asring para sahabat menika mireng dari dekat perut ini menawi Rasulullah jumeneng lang maringi nyaosi maringi ya Rasulullah nyaosi maringi maringi khutbah menika terdengar bunyi kletek. Lalu salah seorang sahabat nang mboten klentu Umar bertanya, apa itu ya Rasulullah? Ternyata menika watu sing gathuk-gathuk amargi kangge ganjel padaran amargi mboten wonten isinipun. Nek sak menika kathah padaran menika mboten perlu diganjel perut, ning malah dienggo nyelai watu men saged mboten jatuh. Jadi banyak perut di sini dikasih batu nggak jatuh karena perutnya ageng. Aisyah nate ngelaporaken pernah 3 bulan berturut-turut rumah tangga Muhammad itu tidak pernah menyalakan api. Sahabat Abu Bakar ngantos muwun mirsani punggungipun Rasulullah menika ngecap napa? Ngecap do pingget-pingget, ngecap godong, ngecap pang, amargi sarenipun hanya beralaskan daun kurma. Rikala sedo boten ninggalaken warisan menapa-menapa. Kejawi namung 1 baju perang itu pun sudah digadekan kepada seorang Yahudi untuk suatu utang bahan makanan. Nah, menika ugi salah satu landasan Rasulullah men nggih kagungan utang. Ngoten. Dados sing kagungan utang nggih mboten saminder. Wonten sing mboten kagungan utang? Ning menawi mirsani utangipun Rasulullah mangke awake dhewe minder.
Rasulullah menika le utang mboten utang nggih tumbas vario. Utangipun kangge dahar. Lan utangipun menika diganjeli, diparingi rohan, diparingi borek supaya ketika tidak bisa melunasi wonten jaminanipun. Dan qadarullah Rasulullah sedo menika taksih kagungan utang ananging wonten jaminanipun. Nah menika kangge pelajaran. Nah menika sedanten rekaos kadosipun mboten kados kita anggota jamaah pengajian rawuh wonten pengajian lenggah wonten gedung ingkang sae lajeng dipun paringi kotak-kotak ning mengke nggih diidri kotak lan sanes-sanesipun masyaallah kata-kataipun tiang iman malah penuh dengan ujian, tetapi nanti di akhirat kita akan membuktikan bahwa kita lebih beruntung ya. Ibu-ibu, bapak-bapak ingkang dipun rahmati Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sakmenika banyak masyarakat, bahkan masyarakat muslim, mukmin, bahkan juga barangkali adalah orang-orang yang punya ilmu yang cukup tinggi sehingga kita menyebutnya ulama, tokoh masyarakat, penyelenggara pemerintahan dan lain-lain menika menyepelekan persoalan halal haram. Kenapa saya sebut menyepelekan? Karena perbuatan yang berkaitan atau yang bisa disebut haram itu luas sekali, banyak sekali terjadi di sekitar kita. Ada dua penyebab mengapa seseorang menyepelekan persoalan haram menika. Penyebab yang pertama adalah ketiadaan pemahaman bahwa persoalan halal haram itu persoalan yang maha penting. Yang kedua adalah karena tidak memadainya pengetahuan tentang halal haram ini. Ingkang sepindah, ibu-ibu, bapak-bapak, kathah tiyang ingkang boten mangertos bilih perkawis halal haram menika gegayutan kalian perkawis ingkang penting wonten ing agami. Persoalan ini kalau dilanggar resikonya fatal. Resikonya fatal. Memasukkan suatu yang haram, melakukan suatu yang haram di dalam kehidupan kita ini memiliki resiko yang serius. Serius. Super serius. Wonten ing mriki kula badhe ngaturaken beberapa alasan mengapa ini adalah suatu yang serius. Yang pertama, bahwa menjauhi dari yang haram dan hanya memasukkan yang halal menika adalah sesuatu yang berkaitan dengan keimanan. Dan lawannya berarti melanggarnya itu berkaitan dengan kekufuran. Ada beberapa dalil. Yang pertama misalnya adalah ada dalam surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah apa yang ada di bumi ini yang halalan thayyiban. Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan
Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang nyata. Ayat menika dimulai dengan seruan untuk manusia. Ketika seruan ini ditujukan kepada manusia, maka seruan ini menunjukkan seruan yang maha penting. Karena seruan ini adalah seruan tidak hanya terbatas pada orang beriman. Kita diperintahkan oleh Allah hanya memakan yang halalan thayyiban. Ibu-ibu, bapak-bapak sampun pirsa secara garis besar paling boten makna halalan thayyiban. Nggih, halal menika lawanipun haram. Menika setunggalipun aturan agami ingkang gegayutanipun kalian hukum. Sesuatu itu diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Dados sesuatu yang haram itu sesuatu yang tidak diperbolehkan. Sesuatu yang halal, sesuatu yang diperbolehkan. Lalu thayyib menika baik, lawannya khabith, buruk. Nah, menika panci salah satu tafsir mengatakan ini sesuatu yang kaitannya dengan bukan dengan boleh tidak boleh, tapi sesuatu yang bermanfaat tidak bermanfaat. Sae lan boten sae. Nah, kita diperintahkan oleh Allah dan dikaitkan dengan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Dados menawi kita menika dahar sesuatu yang haram, menika kita berarti mengikuti setan. Padahal kalau sudah orang itu menjadi hizbus syaitan, prajuritipun setan, pengikutnya setan, bahasanipun putra wayah, follower. Followernya setan, gaweane nge-tweet. Nah, menika bahasa menika. Nge-tweet Twittere setan. Wah, menika wis tanda-tanda mboten sae. Dan setan itu hanya akan membawa kita kepada nar. Pun mboten wonten sanesipun. Nggih. Dados ingkang sepindah menika. Lajeng ing kaping kalih memasukkan sesuatu yang haram itu bisa mempengaruhi perbuatan manusia. Orang yang suka memasukkan yang haram akan jauh dari amal soleh. Kenging nopo kok sak menika kathah tiyang menika amalipun boten soleh. Mungkin salah satu penjelasannya karena dia memasukkan sesuatu yang haram. Gusti Allah ngendikaaken wonten ing surat Al-Mu'minun ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malus sholihan inni bima ta'maluna alim. Wahai Rasul, makanlah dari makanan yang thayyib dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Nah, wonten ing ayat menika, panci ayat menika awalnya ditujukan kepada rasul-rasul. Tetapi ayat ini juga bermakna memerintahkan kepada pengikut-pengikut Rasul. Dan Ibnu Katsir rahimahullah menika ketika menafsirkan ayat ini, menika menghubungkan antara kalimat kulu minal thayyibat, makanlah hal-hal yang baik, yang baik, yang thayyib, menawi Gusti Allah ngendikaken hanya yang thayyib mboten kanthi nyebat halal, menika ategesipun nggih sampun halal. Amargi mboten wonten sesuatu itu yang baik tapi tidak halal. Tapi mungkin saja ada yang halal tapi tidak baik. Wonten mboten? Kalau yang thayyib kudu halal.
Jadi kalau ada sesuatu yang katanya baik tapi tidak halal, menika tidak boleh. Tapi kalau halal ada yang tidak thayyib. Contohnya pun apa? Dahar. Dahar makanan yang halal. Tapi le dahar berlebihan. Menika mboten thayyib. Wonten piyayi dipun vonis kalian dokter diabetes. Ning ngunjuk gendhes terus. Ngunjuk makanan ingkang mengandung gula terus. Alasannya lah iki halal loh. Nggih, halal ananging mboten thayyib menawi dipun unjuk teras. Nggih, dados menika maknanipun perintah menika halalan thayyiban. Nah, Ibnu Katsir menika menghubungkan nggih, kulu minal thayyibat dengan wa'malu sholih dan beramalah sholih. Menika dengan memahami bahwa amal soleh itu syaratnya adalah makanan halal. Ya, menawi dipun walik, orang yang tidak memasukkan makanan halal menjadi sulit untuk berbuat soleh. Ya, pramila menawi kita ingin menganalisis apa yang terjadi di sekitar kita, kok banyak sekali perbuatan-perbuatan yang kurang benar, kurang baik, bahkan itu dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya tidak melakukan. Menika barangkali salah satu penyebabipun menika. Margi kathah sanget tiang-tiang di sekitar kita ini menawi mangke pun oncai, ya niku bagian yang kedua. Menika sejatosipun mbok menawi memasukkan halal yang haram. Nggih. Salajengipun ingkang ketiga. Nggih. Memakan makanan yang haram menika adalah kebiasaan, tabiat dari orang-orang yang selama ini disifati sebagai orang tersesat, orang yang dimurkai Allah, orang yang disifati kafir kepada Allah. Siapa mereka? Nah, menika wonten ing surat Al-Maidah ayat 62-63. Salah satunya menika. Langsung terjemahanipun kemawon supados ringkes. Menika Gusti Allah ngendikaaken bilih kamu akan melihat kebanyakan dari mereka, yaitu orang-orang Yahudi, bersegera berbuat dosa, permusuhan, dan memakan makanan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka kerjakan itu. Ya. Dados wonten ing surat Al-Maidah 62-63 ini pun dereng kula waos, menika Allah memberi contoh orang-orang Yahudi itu punya kebiasaan makan makanan yang haram, menebar permusuhan, berbuat dosa. Menika pancen terwaca dumugi zaman sak menika. Terus alhamdulillah kita menika sejatosipun diberikan oleh Allah bukti kebenaran Islam. Salah satu bukti kebenaran Islam menapa? Mengetahui sifat-sifat Yahudi yang sudah digambarkan di Quran. Yang sifat itu sekarang mudah kita lihat. Kan kadang-kadang awake dhewe niku urung percaya nek urung ningali. Ning nek ningali surga neraka mangke, ampun sak menika mboten saged. Pengen cekat-cekat mlebet swarga ibu-ibu, bapak-bapak? Dereng. Saestu dereng. Welah. Nek kula andai saja ada kepastian bahwa saya itu dimasukkan surga, saya ingin cepat-cepat. Mengke pisah kali bojone,
Lah mengke teng riko nggih entuk bojo melih. Wah. Nggih. Wah, awake dhewe niku nek saged cekat-cekat mlebu swarga, merindukan surga. Kathah dalilipun kita ini harus merindukan surga. Rindu niku tegese yo kangen, kangen niku tegese yo enggal-enggal pengen ketemu ngoten. Nggih. Lah persoalane kita menika rumaos sangune urung cukup. Dados anggen kita mboten pengen cekat-cekat mlebu swarga niku mboten amargi tekne urung kepengin mlebu swarga isih urung lelo ninggal anak putu ning mergo sangune dereng cukup. Nek soalnya ninggal anak putu niku mboten sah dipun penggalih. Mengke anak putu niku pun wonten sing ngurusi. Lan swarga menika langkung sae tinimbang donya. Dados wonten tiyang kok badhe diparingi sesuatu yang lebih baik kok mangke mawon menika pripun menika. Nggih. Yahudi suka makan makanan haram, berbuat dosa, berbuat permusuhan. Menika saestu. Israel itu sudah dinobatkan oleh sebagian besar negara-negara di dunia sebagai penjahat. Dan Israel, bangsa Israel sekarang ini salah satu representasi Yahudi. Yahudi mboten namung Israel. Ya, tapi Yahudi sebagai sebuah kelompok resmi di Israel, salah satunya. Dan punya sifat-sifat yang digambarkan Allah Israel. Suka berbuat dosa, agen-agen perbuatan dosa menika kathah Israel. Saestu menika. Agen-agen perbuatan dosa. Terus menika ayat-ayat Allah yang menguatkan keimanan kita. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, selain Yahudi, menika kula cuplikkan satu hadis. Satu hadis dari riwayat Muslim dan ini disahihkan oleh para pentasih hadis. Menika Rasulullah ngendika akan ngeten. Sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai jika orang-orang yang kalian ikuti itu masuk ke lubang dhab, pasti kalian pun akan mengikutinya. Dhab menika lubang sempit. Dados menika penggambaran Rasulullah bahwa wong Islam iku engko arep dadi follower. Dados mengikuti satu kelompok, ya, mengikuti menika bertahap, ora seketika. Bahkan mengikutinya itu nanti sampai jika orang itu masuk ke dhab. Lubang dhab menika ngendikanipun menika dipun tafsirkan lubang yang sempit kecil, lubang jarum. Lalu mereka bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Apakah mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani? Lalu jawabanipun Rasulullah, faman, sapa meneh, ngoten. Dados orang-orang Islam mengikuti gaya hidup orang-orang Yahudi dan Nasrani. Menika tegas dipun ngendikaken Rasulullah dan sekarang kita saksikan di sekitar kita. Gaya hidup menika tidak harus diwujudkan dengan sesuatu yang nampak. Pakaian mensak menika sampun. Apalagi harus ditunjukkan dengan cara murtad, tidak selalu. Rumiyin ngendikanipun wonten suatu pertemuan, pertemuan orang-orang Kristen seluruh dunia, para pendeta di seluruh dunia yang mengeluh karena gagal memurtadkan orang-orang Islam. Lalu kemudian mereka merumuskan satu langkah baru. Langkah baru ini pun injil menika tidak perlu harus memurtadkan, tapi menjauhkan orang Islam dari Islam.
Dan itu sekarang yang sudah kita lakukan. Banyak orang Islam tidak peduli lagi dengan halal haram, padahal halal haram itu hal yang penting. Ya, karena mereka mengikuti gaya hidupnya orang Yahudi dan Nasrani. Kata sangat. Salajengipun ibu bapak, wonten setunggalipun hadis riwayat Tirmizi. Hadis menika oleh para pentasih hadis banyak dinilai sebagai hadis hasan. Hadis hasan. Hasan menika derajatipun setunggal derajat di bawah sahih. Hasan. Hadis menika menceritakan ucapan Rasulullah kepada Ka'ab bin Ujrah, ya Ka'ab bin Ujrah, innahu la yarbu lahmu nabatam min syuhti ilal kanatil nar. Aula bihi. Wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya daging badan yang tumbuh berkembang dari suatu yang haram berhak dibakar dalam api neraka. Terus orang yang memakan makanan haram menika mangke jatahipun neraka. Dari sedikit yang saya sampaikan menika ibu-ibu, menika perkawis yang sangat serius nggih. Dados menawi kita mboten saestu anggenipun kita menika meninggalkan hal yang haram dan hanya memasukkan yang halalan thayyiban, menika kita menjumpai persoalan yang serius. Nah, kathah tiyang ingkang boten mangertos lan mbok menawi supe khilaf tentang hal ini. Ini yang pertama. Terus kula wau ngaturaken maraknya hal yang haram itu karena dua perkara. Perkara yang pertama adalah karena tidak menganggap ini persoalan yang penting. Baik karena jahiliyahnya, karena bodoh, tidak tahu, ataupun karena khilaf, ataupun karena memang kufur, memang sengaja melawan. Lajeng yang nomor dua, mengapa orang itu tetap saja menerjang yang haram? Salah satunya juga dipengaruhi karena ilmu, pengetahuan, tidak tahu tentang mana yang halal, mana yang haram. Pengetahuan kebanyakan masyarakat tentang halal haram menika kebanyakan sempit. Onten masyarakat menika memahami bahwa yang haram itu hanya napa? Babi, bangkai, anjing. Panci Quran menyebutkan tidak seluruh halnya. Panci Rasulullah juga tentu tidak menyebutkan seluruh hal yang ada di dunia ini. Tetapi beliau dan Allah SWT sudah memberikan rambu-rambunya. Di masa sekarang tentu banyak hal yang mungkin tidak ada dalilnya langsung di Quran maupun hadis maupun juga pendapat-pendapat para ulama klasik. Para ulama menika biasa membagi sesuatu yang haram itu menjadi tiga kategori. Tiga kategori. Kategori yang pertama adalah haram li dzati. Lalu yang kedua li ghairihi. Lalu yang ketiga lil uqud. Biasanya pun tiga atau kadang-kadang juga dua. Terus yang lil uqud itu masuk li ghairihi. Haram li dzati itu artinya dia haram karena zatnya. Terus haramnya itu karena bendanipun. Karena benda itu memang diharamkan oleh Islam. Maka karena dia bendanya, maka benda haram menika ya diperlakukan apapun tetap haram.
Contoh ingkang paling gampil nggih kala wau ingkang kula sebataken. Babi. Babi menika zatipun ingkang haram. Bangkai menika zatipun ingkang haram. Khamr menika zatipun. Babi menika senadyan disembelih dengan asma Allah. Bismillahirrahmanirrahim, babi dibeleh. Lembeleh nang ngarep masjid, tetep kemawon haram. Nggih. Amargi menika haram lidzati. Haram lidzati menika cetha. Tetapi sebenarnya ini membutuhkan pengetahuan yang luas untuk memahami hal ini dalam kehidupan kita di dunia. Ingkang kaping kalih menika kita kedah gadahi pangertosan perkawis ilmu halal haram menika. Haram kala wau dipun bagi 3, lidzati, li ghairihi, lil uqud. Lidzati menika tegesipun haramnya itu zatnya. Nah, terus kita harus bisa memastikan zat-zat itu, benda-benda itu halal. Lajeng kang kaping kalih li ghairihi menika artinya selainnya. Selainnya itu apa? Salah satu contohnya adalah caranya mendapatkan barang itu. Caranya mengolah barang itu dan lain-lainnya. Jadi salah satunya rezeki kita ini harus kita pastikan halal. Cara kita mendapatkan harta halal. Lalu yang ketiga lil uqud menika tegesipun dari sudut pandang akadnya. Dan sebagai penutup menika peringatan nyun sewu menika setunggal kemawon dalam maturaken satu hadis. La ya'ti 'alan nasi zaman la yubali al-mar'u bima akhadhal mal. Amin halal, amin haram. Akan datang suatu zaman di mana manusia tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta. Apakah halal, apakah haram. Zaman menika mbok menawi ingkang pun sebat zaman edan. Nah, pramila monggo kita sedanten eling lan waspada. Monggo kita pungkasi pengaosan menika kanthi waosan doa penutup majelis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.